HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi akan kami suguhkan beragam acara berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisia akan mengawali tayangan hari ini dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol, inspiratif, dan berbagai tayangan menarik lainnya. Seperti tayangan khusus yoga produksi Gedung 3 isi yoga yang akan ditayangkan akhir pekan saban bulan. Program ini dalam rangka menghormati aksara, sastra, dan olah jiwa pun karena yoga sebagai lifestyle. Yang widi om yang widi, yang widi om yang widi, yang widi om yang widi, yang widi om yang widi. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Segala, Tuhan yang Maha Kuasa, pelindung kita semua. Tuhan yang Maha ada di luar dan dalam jiwa. Tiap tanggal 8 Oktober adalah Hari Warins Wartam Institut Gedung 3 Denpasar. Warins Wartam Institut adalah gerakan pencerdasan yang memusatkan diri pada riset dan pengembangan SDM, industri kreatif Hindu, juga kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan demi kemuliaan dan kemajuan Hindu Dharma. Salah satu program unggulan Warins adalah pengelolaan resi, rekor narasi Hindu Indonesia Museum, dengan gagasan besar untuk mendokumentasikan narasi literasi bergenre Hindu. Warins menganugerahkan Winner Record sebagai ajang penghargaan berkala mahakarya insan Hindu di bidang pendidikan, pencerahan yang sejalan dengan visi misi kecendekiawanan Wartam. Dianugerahkan bagi insan Hindu yang telah mencapai puncak prestasi, baik itu di bidang narasi, pegelaran, literasi, dan inovasi lainnya, minimal 5 tahun dari bidang yang digelutinya. Sebagai orang biasa dengan gerakan luar biasa, gila, gerakan inovatif, langsung aksi demi kemajuan dan kemuliaan Hindu Dharma. Winner Record memberi peluang para insan Hindu untuk berkreasi dalam bingkai edukasi, eduaksi dengan prestasi gila. Bagaimana cara karya Anda direkod di Museum Hindu? Kirimkan mahakarya Anda berupa film pendek, buku-buku, pementasan, karya rupa, dan lain-lainnya dengan syarat karya harus orisinil berkarakter, kreasi unik dan gila, karya bersifat kebaruan atau milenial, karya harus elegan, dan karya dapat berbentuk fisik atau multimedia. Jika Anda memiliki mahakarya dengan syarat-syarat tadi, Anda diundang ke Resi Museum Warins Wartam Institut Gedung 3, Denpasar.
Hari ini pertemuan pertama program baru HiTV Channel 3 Isi Yoga. Sebuah latihan yoga ringan dan menyenangkan untuk relaksasi pemirsa HiTV di rumah. Silahkan persiapkan tempat dan matras yoga Anda. Secara bersama-sama kita akan belajar dan berlatih yoga dalam beberapa pose. Untuk jiwa raga kita tetap damai dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Yoga seperti yang kita kenal berasal dari kata yuj yang berarti menghubungkan. Menghubungkan antara Atman diri kita dengan Brahman atau Sang Yang Widi. Mari kita mulai latihannya. Pertama-tama kita akan melakukan meditasi sederhana. Silahkan teman-teman di rumah bisa mengambil posisi duduk, baik Siddhasana, Sukhasana ataupun Padmasana, yang penting nyaman untuk tubuh teman-teman. Bagian punggung, leher, dan kepala rasakan dalam posisi tegak lurus. Bagian pundak diusahakan tidak naik. Silahkan rasakan dalam keadaan yang nyaman. Kedua tangan, ibu jari dan telunjuk bisa disatukan membentuk Janana Mudra dan perlahan diletakkan di atas lutut. Dalam posisi ini, tubuh kita tetap dalam keadaan yang nyaman. Sejenak kita lakukan pranayama atau pengaturan nafas. Hembuskan nafas melalui kedua rongga hidung. Tarik nafas perlahan. Hembuskan dan sejenak pejamkan kedua mata. Jika masih terasa sulit untuk memejamkan mata, buka kembali kedua mata secara perlahan. Tarik nafas, hembuskan, dan pejamkan kedua matanya kembali. Dalam keadaan ini, seluruh tubuh kita terasa nyaman. Mulai dari posisi duduk, punggung, leher, kepala, bagian tangan, dan seluruh tubuh lainnya terasa nyaman. Gerak pikiran yang saat ini menemani kita, biarkan mengalir dengan normal. Tidak ada usaha untuk mengendalikan pikiran. Begitu pula dengan aliran nafas kita, biarkan nafasnya mengalir dengan normal. Perlahan, tarik sudut bibir kiri dan kanan, tersenyum. Tersenyum dengan tulus dan ikhlas tanpa paksaan. Pertahankan posisi ini selama beberapa saat. Perlahan, cakupkan kedua tangan di depan dada. Kita lakukan doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Usap-usapkan kedua telapak tangan di depan dada. Jika sudah mulai terasa hangat, perlahan tempelkan di seluruh bidang wajah. Lakukan sebanyak 3 kali, sembari rangsang kedua mata untuk terbuka kembali. Perlahan, kedua tangan bisa diletakkan di belakang badan, kedua kaki diluruskan ke depan. Condongkan sedikit bagian badannya ke belakang. Kita akan mulai dengan melakukan Pawana Muktasana 1 atau peregangan anti rematik. Kita mulai dari sendi kaki, tekuk jari-jari kaki secara perlahan ke depan, didorong. Tarik ke wajah, perlahan didorong. Tarik ke wajah, dilanjutkan pergelangan kaki.
Rasakan jari-jari kaki lurus, stretching dari daerah paha hingga jari-jari kaki. Tarik ke wajah. Dorong ke depan. Tarik ke wajah. Putar searah mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4. Balik kiri. 1, 2, 3, 4. Bagus. Perlahan tekuk kaki kanan. Letakkan kedua tangan di bawah paha. Rilekskan. Ayunkan kakinya ke atas. Lepas. Dorong. Usahakan lututnya lurus. Dorong. Tahan. Punggungnya dirasakan dalam keadaan lurus. Lepas. Ganti dengan bagian kaki sebelah kiri. Ayunkan. Lepas. 2. Lepas. 3. Tahan. Nafas normal. Oke, angkat kembali kedua tangannya, tarik nafas. Lepas. Hembuskan nafas. Baik, pemirsa Hai TV Channel 3, demikian tadi latihan yoga bersama kita dengan pemirsa di rumah. Sampai jumpa lagi dalam latihan yoga berikutnya. Salam damai Channel 3. Gasir, gerakan Rp10.000. Ini bukan soal nominal. Namun inilah kesempatan Anda untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Gasir gerakan Rp10.000 khusus digagas untuk ikut berperan dalam kampanye penggalian dana dan mendukung program-program Wartam Institute yang dilaunching 8 Oktober 2022. Kepedulian Wartam pada pendidikan Hindu sudah menjadi visi misi majalah Wartam dan Santi Foundation dalam pendidikan, pencerdasan, dan pencerahan umat Hindu melalui penerbitan buku-buku literasi yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk menyokong kegiatan Warins di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan, seperti penyaluran beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang mampu, penyaluran buku untuk memperkaya perpustakaan sekolah dan peserangan, pendampingan mading dan majalah siswa, pencatatan museum rekor Hindu bagi tokoh biasa dengan prestasi gila, gerakan inovatif langsung aksi inspiratif, dan gagasan-gagasan Warins lainnya, termasuk kontes Srikandi Hindu Indonesia dan Olimpiade Hindu Indonesia. Kabar baiknya, kini Anda bisa mendukung kami untuk berperan dalam pencerahan umat Hindu lewat sumbangsi dana punya dengan mendonasikan hanya Rp10.000 saja ke celengan Warins Educare di Butik Buku Hindu Wartam Gedung 3 Denpasar, atau bisa transfer Rp10.000 ke rekening BTN 0005800076695. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Mogi-mogi tetap becek bersama kami di Studio Wartam dengan kolumnisnya langsung, Bli Sweka Oka Sugiharto. Napi Orti, Bli Sweka. Sekarang becek-becek nih ya. Becek-becek selalu ya. Nah, pemirsa, kali ini dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif kita akan mengulas tulisan Bli Sweka di Wartam edisi 91 dengan banner Santi Aji Pancasila Esensi Pancasrada. Nah, kalau kita buka setiap halamannya di halaman 52-53, kita akan menemukan nih tulisannya Bli Sweka dengan judul Weda dan Widya. Nah, dua hal dengan vibrasi yang begitu kuat, memiliki makna kecemerlangan, kecerdasan, kesucian. Nah, seperti apa nih pandangan Bli Sweka? Langsung aja deh kita tanya.
Gimana nih Bli? Apa sih hubungan antara Weda dan Widya ini? Apa yang mengkoneksikan kedua hal ini? Sesungguhnya Widya dan Weda itu adalah dua hal yang sangat berkaitan erat sekali gitu. Kita tahu yang pertama yang ingin saya bahas adalah tentang Weda. Kita tahu Weda itu adalah kitab suci daripada agama Hindu katanya, begitu Dek Mia ya. Kemudian kita tahu posisi Weda itu adalah sangat luhur sekali gitu. Bahkan ada yang menganggap bahwa Weda itu adalah apauruseya, artinya bukan buatan manusia. Jadi dengan kata lain, konsep-konsep apapun yang disampaikan dalam Weda adalah sesuatu yang sangat ideal, yang sangat jauh sekali dengan dunia manusia yang pasti dipengaruhi oleh dualitas. Ada baik, ada buruk, sedangkan konsep-konsep yang disampaikan oleh Weda itu sudah sangat sempurna, ideal dan sebagainya. Sehingga kemudian Weda ini dianggap layak kemudian untuk memayungi daripada aspek-aspek kehidupan duniawi atau material, yang dalam hal ini mungkin pengejawantahannya adalah Widya, gitu, adalah pengetahuan. Kalau Weda itu kemudian identik dengan kecerdasan sekaligus kesucian gitu. Kalau Widya mungkin di sini ada kecerdasan saja. Walaupun Widya ini kemudian dibagi menjadi dua, yakni para Widya yang mengacu kepada Weda itu sendiri yang serba ideal, dan apara Widya yakni pengetahuan duniawi itu sendiri yang berkaitan dengan kecerdasan dan rentan di sini tercemari oleh dualitas. Mungkin itu perbedaannya. Kalau Weda itu adalah sesuatu yang ideal, sempurna, sedangkan Widya di sini karena dia menggunakan akal dan sebagainya, di sini rentan dicemari oleh aspek-aspek material atau duniawi itu sendiri. Mungkin seperti itu deh. Terima kasih Bu Sue, karena yang ingin saya tahu pasti ada hal yang menarik nih antara dua hal ini, antara Weda dan Widya, sehingga Bli menggabungkannya menjadi satu judul begitu Bli ya. Nah kalau kita kaitkan dengan perkembangan zaman, bagaimana Bli memandang Weda dan Widya ini berjalan bersamaan, beriringan, atau saling mengisi satu sama lain? Baik, kalau latar belakang saya menulis daripada Weda dan Widya itu adalah tentu karena dalam seperti yang saya jelaskan tadi, dalam Weda itu ada suatu konsep yang sangat ideal gitu. Jadi apapun konsep-konsep duniawi dalam teks-teks suci disebutkan berasal dari Weda. Bahkan ada yang mengatakan Wedo Kilo Dharma Mulam gitu. Berarti apa yang disebut sebagai dharma atau kebenaran, kita di dalam kehidupan kita ini kan tidak bisa dilepaskan dari dharma gitu. Dharma itu adalah aspek yang utama gitu. Jadi dharma apapun yang kita lakukan itu berasal dari Weda. Nah, pengejawantahannya adalah dalam bentuk Widya itu sendiri. Nah, saya membahas ini karena apa? Karena ternyata yang pertama adalah Widya itu cenderung sekarang banyak menyimpang gitu. Hanya menggunakan akal murni, sehingga dia menjadi tidak menjadi bebas nilai gitu. Jadi bebas nilai, sehingga nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kesucian, nilai-nilai kearifan itu terbengkalai dia. Padahal sesungguhnya kalau Widya ini tetap merujuk atau merepresentasikan mengacu diri pada Weda, seharusnya tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Sedangkan yang terjadi sekarang adalah Widya itu terpisah seolah-olah gitu, sehingga yang dituju hanyalah kepentingan duniawi, kemudian ada perilaku untuk memperalat orang lain sehingga tidak ada keadilan, tidak ada kearifan. Dan yang kedua, Weda itu sendiri juga disalah tafsirkan. Kemudian kemasannya Weda, kemudian isinya adalah bukan Weda tapi sudah akal-akalan seperti itu, sehingga Weda hanya dijadikan sebagai jubah, hanya dijadikan sebagai brand dan sebagainya, tapi isinya bukan Weda. Cirinya yang kita dapat mudah kita kenali adalah bagaimana ini hanya mengagungkan suatu kelompok, kemudian berjalan hanya demi kepentingan suatu kelompok, baik golongan maupun pribadi. Itu yang terjadi. Oke, terima kasih Bu Soka. Dan terakhir nih, sebagai perenungan kita bersama untuk generasi milenial, bagaimana Weda dan Widya ini menginspirasi kita begitu, Bu? Baik, bagaimana Weda itu dapat menginspirasi kita? Karena dalam Sarah Semuscaya 38 disebutkan bahwa Weda itu sesungguhnya adalah sumber daripada perbuatan, kemudian pengelompokan sosial dan sebagainya. Jadi bagaimana manusia itu berbuat, kita tidak bisa hidup sekalipun tanpa berbuat gitu. Bahkan sedetik pun tidak bisa hidup tanpa melakukan perbuatan sesungguhnya. Jadi Weda itu
mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbuat secara individual dulu. Kemudian ada pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial ini tentu tidak diskriminatif, tapi saling komplement antara satu dengan yang lainnya. Jadi Weda memberikan jalan yang sangat utuh sekali semuanya dalam tata kehidupan manusia seperti itu. Dan ketika Weda memberikan jalan ini, maka dia menjadi widya dari asal kata wid yang artinya mengetahui, tapi di sini juga ada batasannya seperti itu. Batasannya adalah bagaimana pengetahuan-pengetahuan itu, terutama pengetahuan duniawi ya. Bukan berarti pengetahuan duniawi itu baru kemasannya adalah duniawi, citranya adalah duniawi, itu menyesatkan semuanya gitu. Tapi pengetahuan duniawi pun bisa mengarahkan manusia kepada kesucian. Syaratnya adalah dia tetap dipayungi oleh ajaran-ajaran Weda. Dan dalam Wisnu Purana dengan tegas dijelaskan batasannya adalah sawidya yang wimuktaya gitu, bahwa pengetahuan-pengetahuan itu benar-benar efektif ketika dia mampu mencerahkan dan sebagainya. Kemudian kita dari Sarasa Muscaya 39 juga ditegaskan bahwa setiap orang yang belajar Weda itu harus melakukan penafsiran, kemudian melakukan membekali dirinya dengan pengetahuan yang matang, baru kemudian dia mempelajari Weda. Itu kalau sudah demikian berarti antara Weda yang sebagai aspek yang serba ideal, kemudian Widya kemudian sebagai penghubungnya yang merupakan suatu yang fleksibel, yang serba dinamis, kemudian menyatu sehingga konsep ideal dengan konsep yang dinamis ini kemudian menjadi suatu kesatuan, mungkin seperti itu deh. Terima kasih nih Bu Suka, mendengar apa yang Bu Suka sampaikan, rasanya ingin membaca lebih banyak lagi nih di Wartam edisi 91. Ya, pemirsa TV Channel 3, untuk mengetahui lebih jelasnya, pemirsa bisa baca Wartam edisi 91 dengan banner Santiaji Pancasila Esensi Pancasrada. Saya Gandewa dan Sueka Oka Sugiarto pamit undur diri. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Pagi ini ku lagi menanti kekasih jiwani datang memeluk hati, seperti langit di pagi hari, menanti mentari menghangatkan bumi. Sambil menanti ku tulis puisi tentang kisah kasih Sang Atmanastuti. Beberapa menit yang lalu, waktu luang Anda sudah kami isi dengan tayangan khusus. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu di lain kesempatan dalam kanal YouTube yang sama, Hai TV, Channel 3. Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf jika ada yang tak berkenan. Salam damai, Channel 3. Sambil menunggu ku tenangkan kalbu, lantunkan lagu-lagu keagunganmu. Saat senja